Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisya Intan Berliana dari kelas Probabilitas dan Statistik F. Nah, kali ini saya akan menjelaskan proses penyelesaian uji validitas kuesioner. Adapun di sini terdapat data kuesioner yang saya ambil dari data penelitian. Nah, di sini sudah terdapat 15 subjek atau responden. Nah, di sini langsung saja kita cari untuk di sini, yaitu kita cari jumlahnya dengan rumus sum. Lalu kita ini. Setelah itu kita tarik saja ke bawah. Setelah dapat, lalu kita cari korelasinya dengan rumus korel. Sorot data yang ini, lalu titik koma, kita sorot data skor total. Nah, untuk skor total yang ini kita beri simbol dolar. Nah, kita tarik saja ke samping. Nah, selanjutnya kita lihat untuk R produk momennya. Untuk R produk momennya kita bisa ambil dari sini. Nah, sebelum kita melihat tabel R produk momennya, kita tulis di sini kita mempunyai data atau subjeknya yaitu 15. 15 kita lepaskan 2, jadi 13. Nah, untuk 13 ini kita lihat pada tabel R produk momen. Nah, pada tabel R produk momen yang ke-13 pada nilainya yaitu 0,514. Nah, ini 0,514. Nah, setelah ini, untuk kriterianya dinyatakan valid jika R tabel. Nah, untuk yang ini merupakan R tabel. Nah, jika R tabel ini kecil dari R hitungnya. Ini. Mari kita lihat. Untuk yang pertanyaan pertama yaitu 0,3516. Ini kecil dari R tabel. Berarti ini tidak valid. Untuk ini 0,721. Ini besar dari R tabel atau R tabelnya kecil dari R hitungnya. Berarti ini valid. Untuk pertanyaan ketiga, ini kecil dari besar dari R tabel. Berarti ini valid. Dan pertanyaan keempat juga valid, kelima valid, keenam valid. Dan untuk pertanyaan ketujuh dan kedelapan ini kecil R hitungnya kecil dari R tabelnya. Berarti pertanyaan ketujuh dan kedelapan ini tidak valid. Nah, berarti pertanyaan 1 itu tidak valid, pertanyaan 2 sampai 6 valid, dan pertanyaan 7 dan 8 tidak valid. Nah, selanjutnya kita coba untuk pada data analyze. Kita pilih correlation. Oke. Nah, di sini kita sorot semua datanya. Lalu kita tulis di sini namanya kuesioner. Oke. Nah, di sini kita copy ini untuk membandingkan. Nah, di sini sama hasilnya dengan yang kita cari tadi. Nah, selanjutnya kita beralih pada SPSS. Nah, kita copy nanti data ini. Kita copy data ini pada SPSS. Kita buat terlebih dahulu name-nya yaitu dari X1 namanya, X2
X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan total. Lalu kita ubah desimalnya menjadi 0, 0, lalu width-nya 2, lalu untuk labelnya yaitu sama seperti name, kita copy saja. Nah, untuk measure-nya scale, selanjutnya nah di sini sudah terdapat namanya yaitu X1, X2, X3 sampai total. Lalu selanjutnya kita copy saja data kita yang ada pada Excel tadi, kita copy ke sini. Copy pastikan pada SPSS ini. Nah, selanjutnya kita klik analyze, lalu pilih correlate, different. Nah, lalu ini kita pindahkan ke variables. Nah, untuk kemudahannya kita kopikan saja ini di Word. Nah, ini setelah saya pastikan pada Word. Nah, di sini sudah terdapat 8 pertanyaannya, itu X1 sampai X8. Nah, kita akan melihatnya di sini, pada signifikansinya. Nah, untuk kriterianya, pada sebelumnya sudah ditulis, untuk signifikansi persennya, jika kecil dari 0,05 artinya itemnya valid. Nah, jika kecil dari 0,01 artinya itemnya berkorelasi. Nah, jika kecil dari 0,05 itemnya juga berkorelasi. Kita lihat pada hasil yang tadi. Nah, untuk pertanyaan yang satu, mempunyai nilai signifikansi 0,199. 0,199 ini besar dari 0,05. Maka pertanyaan 1 ini tidak valid dan tidak berkorelasi. Nah, untuk pertanyaan 2, mempunyai nilai signifikansi 0,002. Artinya kecil dari 0,01. Maka pertanyaan 2 ini valid dan berkorelasi tinggi. Nah, untuk pertanyaan 3, mempunyai nilai signifikansi 0,003. Yang ini. 0,003 ini kecil dari 0,01. Maka pertanyaan 3 ini valid dan berkorelasi tinggi. Pertanyaan 4 mempunyai nilai signifikansi 0,004. Kecil dari 0,01. Maka pertanyaan 4 ini valid dan berkorelasi tinggi. Untuk pertanyaan 5 mempunyai nilai signifikansi 0,024. Kecil dari 0,05. Maka pertanyaan 5 ini valid dan berkorelasi. Untuk pertanyaan 6 mempunyai nilai signifikansi 0,004, artinya kecil dari 0,01. Maka pertanyaan 6 ini valid dan berkorelasi tinggi. Untuk pertanyaan 7 mempunyai signifikansi 0,066, artinya besar dari 0,05. Maka pertanyaan 7 ini tidak valid dan tidak berkorelasi. Pertanyaan 8 mempunyai nilai signifikansi 0,293 yang berarti besar dari 0,05, maka pertanyaan 8 ini tidak valid dan tidak berkorelasi. Jadi, secara keseluruhan, pertanyaan 1 ini tidak valid, lalu pertanyaan 2 sampai 6 valid, dan pertanyaan 7 dan 8 tidak valid. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.